Hiduplah apa adanya, tetapi jangan hidup seadanya. Dijewer kupingnya, kalau jewer itu ada ditekan begini. Jangan dicontoh ya. Kalau nggak salah tuh saya paling inget itu guru SMP saya, yaitu guru bahasa Indonesia. Namanya kalau nggak salah tuh, kalau nggak Bu Sutina kalau nggak salah. Beliau itu ngajar bahasa Indonesia. Orangnya baik sekali, sabar sekali. Itu yang saya kenang sampai sekarang karena saya pernah punya dosa, yaitu saya itu sering bolos karena nggak suka dengan pelajarannya. Jangan dicontoh ya. Almarhum Pak Paseno, yaitu dosen fisika, beliau itu begini, orangnya sebenarnya malah sedikit bicara kalau mengajar. Tetapi tulisan beliau, saat itu kan zaman itu belum zaman digital seperti sekarang, jadi kalau ngajar itu nulis di papan itu. Tetapi tulisannya itu mudah sekali dipahami oleh mahasiswanya, gitu. Nah, beliau itu kebetulan pembimbing skripsi saya. Gitu. Maka saya relatif intensif dan nilai-nilai kesederhanaan, ketulusan, kemudian bagaimana membentuk karakter guru itu yang saya rasakan. Kalau SPG itu dulu kepala sekolah saya itu matematika, disiplinnya juga, tapi lucu. Tapi ada yang terkenang di teman-teman itu adalah kalau ada keliru mesti dijewer kupingnya. Kalau jewer itu ada ditekan begini. Nah, misalnya yang saya kenalkan di IKIP Surabaya, di IKIP Malang itu kan karena dekat waktunya dengan masa sekarang, mungkin lebih saya ingat dengan saya bagaimana memperlakukan mahasiswa itu seperti teman, bagaimana mengajari saya berpikir berbeda, beragam dan menghargai semua pendapat yang diharapkan pada mahasiswanya. Saya pernah misalnya ada salah satu seorang dosen semua takut, tapi kalau dengan saya kok tidak pernah menakutkan. Saya ingat ada kakak tingkat saya itu mengulang mata kuliah beliau. Itu ditanya, besok tugasmu tambahan itu kamu kumpulkan jam berapa? Gitu. Kamu akan ketemu saya jam berapa? Beliau lebih mencatat janjinya ketemu jam berapa daripada nanti tugasnya itu apakah harus sebaik apa. Itu beliau enggak, lebih baik komitmennya itu yang dijaga. Itu kalau sudah datang tepat waktu, itu insya Allah itu sudah sebagian dari nasibnya lulus itu gitu. Tetapi kalau janjinya tidak ditepati, kelewat janjinya, beliau sangat ingat orang yang sudah tidak pegang komitmennya itu mengerjakan apapun tidak akan memberikan hasil yang baik. Gitu. Beliau tuh ngajarnya menurut saya itu bahasanya tuh lemot gitu ya. Jadi nggak bikin orang happy gitu. Jadi pelan-pelan bikin ngantuk. Nah dari situ saya sering bolos, tapi beliau itu nggak pernah marah. Jadi ya cuma yang rajin ya, kalau ini masuk jangan suka bolos, jangan suka main katanya gitu. Jadi kalau pas pelajaran itu ya belajar. Tapi dari saya sering bolos, saya berusaha untuk menutupi di rumah. Saya belajar lebih keras lagi supaya di saat ujian saya harus bagus dengan nilai itu. Saya tuliskan moto saya di skripsi saya itu, yaitu hiduplah apa adanya, tetapi jangan hidup seadanya. Itu yang saya maknai. Kita ketika hidup tidak perlu menutup-nutupi gitu. Ya, misalnya saya seperti ini gitu. Minta maaf atas segala apa yang dulu pernah saya perbuat ke beliau, yang sering bolos, sering ngata-ngatain beliau lemot, ngantuk, kalau belajar tuh bikin ngantuk. Itu saya ungkapkan terus, sehingga beliau sendiri juga mengutarakan, Mbak, kenapa kok nggak dari dulu diutarakan. Dari situ saya bisa belajar, Mbak, bahwa ternyata segala sesuatu itu kalau nggak kita utarakan itu
orang nggak akan tahu. Tidak mengajari mahasiswa, tapi memberikan kepada mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya. Bagaimana tugas saya hanya memfasilitasi belajarnya mahasiswa. Silahkan mahasiswa berpikir ke arah pikirannya sendiri. Tugas saya mau hebat di bidang fotografi silahkan, hebat di bidang video silahkan, hebat di bidang kehumasan silahkan, hebat di bidang misalnya di desain pembelajaran silahkan. Nah, itu tugas saya memfasilitasi itu, tidak meminta mahasiswa seperti saya, karena mereka punya jalan sendiri-sendiri sesuai dengan tuntutan kehidupan dirinya di masa yang akan datang.